Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus dan benar, Allah yang layak dan patut dipuji disembah. Kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, menuntun kami dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-27. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 27 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara dikasih Tuhan, berdasarkan laporan ilmiah dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pada tahun pertama pandemi COVID-19, kecemasan dan depresi meningkat sebesar 25% secara global. Menghadapi hal tersebut, 90% negara yang disurvei berusaha memberikan dukungan bagi kesehatan mental penduduknya. Namun demikian, saudara, walaupun sudah ada program untuk kesehatan mental masyarakat, tren kecemasan dan depresi tetap ada. Kita semua manusia rentan terhadap kecemasan, apalagi bila ada situasi dan keadaan di sekeliling kita yang menakutkan dan memberikan tekanan bagi jiwa kita. Namun saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan untuk mengatasi kecemasan ketika perasaan cemas itu melanda. Dalam Mazmur 27 ayat yang pertama ini tertulis, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kita perlu menyadari satu kebenaran penting agar terhindar dari segala bentuk kecemasan, yaitu bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan serta benteng hidup kita. Karena itu pada hakikatnya kita tidak perlu takut dengan apapun, terhadap keadaan, terhadap manusia, terhadap iblis, dan terhadap berbagai situasi sulit, bahkan peperangan. Kita tidak perlu cemas, karena kita berserah penuh pada Tuhan, yang adalah sumber perlindungan dan kekuatan kita. Kalau saja kita mengerti akan hal ini, dan mencapai level pengenalan dan kesadaran bahwa Tuhan adalah perlindungan kita, maka kita tidak akan takut sedikit pun dalam menghadapi berbagai peristiwa yang mengancam diri kita. Kita mengerti bahwa Tuhan yang memegang nafas hidup kita, dan kita ada dalam tangannya, serta ada dalam rencananya. Rencana Tuhan yang baik tidak akan pernah digagalkan oleh iblis, manusia, ataupun situasi kesukaran. Di ayat yang ketiga kita membaca, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Inilah suatu keadaan ketenangan tanpa kecemasan yang kita miliki ketika kita mengerti dan mengenal Tuhan dengan benar. Hati kita tidak akan takut, tapi kita akan tetap percaya kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, apa yang menjadi kecemasan saudara saat ini? Apakah masalah keuangan, hutang piutang, masalah kesehatan, pasangan hidup, keluarga, anak-anak, pekerjaan atau pelayanan, dan berbagai hal lainnya? Mari saudara, saat kecemasan melanda, belajarlah untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya dan mengerti bahwa Tuhanlah yang menjadi keselamatan dan benteng perlindungan bagi kita. Tuhan ada di pihak kita, jadi kita tidak perlu takut. Kasih-Nya selalu melingkupi kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekalipun keadaan nampak menakutkan dan mencemaskan,
tapi biarlah hati kita tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Saat kecemasan melanda, berdoalah kepada Tuhan. Sampaikan semua kecemasan dan kekhawatiran kita kepadanya. Dan mintalah kekuatan serta damai sejahtera dari Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepadanya. Segala kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan mari sekali lagi saudara, miliki pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga kita tidak takut dan tidak cemas dalam keadaan apapun juga. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Memberikan kami pengertian, kesadaran bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan, serta benteng hidup kami. Engkau yang memberikan perlindungan dan pembelaan kepada kami. Hidup kami ada dalam tangan-Mu, dan Tuhan punya rencana yang baik bagi kami. Karena itu kami sadar ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami tidak perlu cemas menghadapi berbagai keadaan. Kami tidak perlu takut menghadapi manusia, kuasa iblis, dan berbagai peristiwa kesukaran. Karena hidup kami ini ada dalam tangan-Mu, ada dalam rencana-Mu, dan Engkau adalah sumber kehidupan, sumber pertolongan kami. Penuhi setiap hati kami Tuhan dengan damai sejahtera, dengan sukacita-Mu, dan singkirkan ya Tuhan segala kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran kami. Gantikan dengan iman, sukacita, dan harap kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, tuntun kami selalu, sehingga kami tidak takut dan cemas dalam menghadapi keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berduka, bersedih Tuhan hiburkan dan bangkitkan semangat mereka. Yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Pertolongan-Mu yang ajaib dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.